laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah salah satu hal terpenting untuk menjaga bisnis tetap berjalan dengan baik, di mana laporan keuangan ini berguna untuk mengetahui di mana titik kelemahan suatu perusahaan. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya ada pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok atau supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan atau konsumen, karyawan dan masyarakat. Selanjutnya neraca atau posisi keuangan. Neraca menunjukkan posisi sebuah kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Selanjutnya di materi yang kedua mengenai tentang laporan laba rugi. Pengertiannya yaitu perhitungan laba rugi atau income statement adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya di bagian perubahan modal. Pengertiannya laporan perubahan mesti ialah salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perusahaan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok perusahaan akibat dari segala suatu periode akuntansi tertentu. Pajak penghasilan atau PPh di sini yang dikenakan diantaranya terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jenis-jenis laba diantaranya ada laba kotor, laba rugi. Laba kotor di sini masuk semuanya, laba sebelum pajak dan laba bersih. Komponen penyusunan laporan keuangan diantaranya ada modal awal, tambahan investasi pemilik, perolehan laba rugi, penghasilan pribadi dan modal akhir. Subjek pajak di sini penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggunakan yang berhak, badan terdiri dari PT atau CV atau perseroan dan lainnya, serta bentuk usaha tetap. Selanjutnya mengenai masuk di materi tentang break even point atau di sini mengenai titik impas suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak dapat laba atau juga menderita rugi, atau dengan kata lain jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Di sini selanjutnya mengenai pengertian menurut Shimamura, BEP atau break even point adalah volume penjualan di mana jumlah pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak ada laba ataupun rugi bersih. Selanjutnya mengenai tentang kegunaan break even point, yaitu membantu menjelaskan atau memberikan informasi mengenai di mana titik impas tersebut. Selanjutnya di hubungan volume, biaya dan laba. Terdapat beberapa asumsi dasar dalam analisis BEP, yaitu salah satunya beban dan pendapatan adalah linear di suatu cakupan volume relevannya. Masuk di materi yang keempat, yaitu mengenai tentang kegunaan rasio keuangan atau di sini analisis rasio keuangan perusahaan sangat penting bagi seorang calon investor untuk menentukan di mana bahwasanya perusahaan tersebut apakah mereka mengalami kemajuan ataupun hanya laporan yang dibuat itu tidak secara nyata. Selanjutnya mengenai tentang kondisi kesehatan dan kinerja keuangan, di sini juga termasuk hal terpenting dalam untuk investor dalam menentukan berapa jumlah yang akan diberikan dan apakah layak perusahaan tersebut mendapatkan untuk kita masukkan sebagai investor.
Selanjutnya konsep dan jenis-jenis modal kerja. Atau di sini sebelumnya modal kerja artinya berarti kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya. Konsep dan jenis modal kerja yang pertama ada konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Jenis modal kerja di sini ada beberapa: modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Satu hal lagi di mana di setiap perusahaan apabila mereka telah mengalami shutdown point atau di mana perusahaan tersebut mengalami kerugian, bisa dikatakan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Contoh seperti perusahaan ataupun perbankan yang telah mengalami, salah satunya mengenai tentang Bank Century. Ya. Materi yang ke-6 yakni tentang analisis kebutuhan modal kerja. Modal kerja adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. Komponen modal kerja sama yang seperti tadi di materi yang sebelumnya. Sumber modal kerja di sini ada hasil operasi perusahaan, keuntungan dan penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Selanjutnya dimasuk di analisis pembagian modal kerja. Pengertiannya menurut Adi Warman Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yang memberikan fasilitas, yaitu pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. Pembagian pembiayaan yang pertama, pembiayaan produktif. Di sini pembiayaan produktif yaitu dana yang dikeluarkan atau yang akan dijalankan digunakan untuk sebuah usaha. Selanjutnya mengenai biaya konsumtif. Biaya konsumtif ya ini masuk dalam kategori biaya yang digunakan dalam keseharian. Selanjutnya mengenai dengan pembiayaan investasi. Pembiayaan yang digunakan untuk seorang calon investor yang biasanya digunakan untuk investasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Masuk ke materi yang ke-7 mengenai motif memegang uang tunai. Pengertiannya, alasan atau seorang memegang uang dijelaskan oleh Keynes dalam teori permintaan uang yang populer dengan teori liquidity of preference atau likuiditas presensi. Secara teoritis, uang digunakan sebagai sebuah satuan uang pendapatan seorang. Tujuan yang pertama yakni motif transaksi atau transaksi moral, motif berjaga atau prescriptory motif, motif spekulasi. Anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi taksiran keluar atau masuknya yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Masuk materi yang ke-8, manajemen yang efisien. Di sini kegunaan manajemen yaitu untuk mengatur, baik itu mengontrol ataupun memberikan, di mana tugas manajemen sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan dalam keberlangsungan berjalannya suatu usaha. Saldo kas yang optimal. Yang pertama, model persediaan atau BOMOL. William Baumol mengidentifikasikan bahwa kebutuhan
akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset masuk dalam materi yang ke-9, pengertian piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kreditor kepada kreditor yang membayar pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Pengertian penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non tunai atau penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus, di mana laba yang diharapkan lebih besar dari penjualan tunai. Pengertian omset di sini mengenai tentang pendapatan, misalnya mengenai tentang cara meningkatkan omset dengan penjualan kredit. Yang pertama, tujuan untuk ini supaya memperkuat brand, menerapkan SEO, Search Engine Optimization, strategi bundling, penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada, memberi pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas produk, promosi yang efektif dan tepat sasaran. Masuk ke materi yang ke-10 mengenai tentang risk return trade-off. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return. Suatu tuntutan konsep dari sebuah sebab. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko untuk pekerjaan, maka return yang diperoleh semakin besar. Maksudnya di sini semakin tinggi resiko dalam suatu usaha yang dikerjakan, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kebijakan piutang di sini arti penting piutang dalam pinjaman. Yang pertama, bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran, yakni untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan jumlah pelanggan, untuk mempertahankan loyalitas kesetiaan pelanggan. Yang kedua, kebijakan pengumpulan piutang dan kredit. Secara angsuran ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan. Yang pertama, standar kredit, persyaratan kredit, kebijakan penagihan, rasio, dan hubungan dengan piutang. Masuk ke materi yang ke-11, pengertian dan jenis-jenis persediaan. Satu, pengertian persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan untuk kegiatan bisnis, baik itu dalam bentuk jasa ataupun bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Jenis persediaan yang pertama, persediaan barang dagangan, persediaan manufaktur, dan persediaan rupa-rupa. Di sini apabila suatu perusahaan mempunyai persediaan yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut adanya potensi di mana kemungkinan keuntungan yang didapat akan lebih kecil, atau bisa dikatakan pengaliran dana lebih terdapat di persediaan. Untuk itu, alangkah baiknya setiap perusahaan antara persediaan rata-rata atau dengan modal, baik itu keuntungan, harus adanya, yaitu dengan manajemen pengaturan keuangan, atau bisa dikatakan juga sebagai pengaturan keuangan yang tepat. Selanjutnya di materi yang 11, masuk di materi manajemen persediaan. Di sini materi yang ke-11 mencakup dari sebelum-sebelumnya, bahwasanya manajemen itu sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan, di mana manajemen di sini mengatur dan mengontrol supaya perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Masuk ke materi yang ke-13. Tadi yang sebelumnya manajemen persediaan masuk materi 12. Selanjutnya materi yang ke-13 sumber dana dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama, sumber dana menurut asalnya sumber intern atau internal sources. Sumber dana ini ditinjau dari asal pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yakni intern dan extern. Sumber eksternal atau external source. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Sumber dana jangka pendek biasanya dibutuhkan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun atau beberapa tahun saja. Pengembalian pendanaan jangka pendek sangat tergantung kepada fluktuasi tingkat bunga. Nah, di sini jika kita akan meminjam di suatu perbankan ataupun lembaga keuangan, biasanya kita akan ditawarkan jika di konvensional bisa dikatakan dengan suku bunga. Kalau jika di syariah biasanya dikatakan dengan bagi hasil. Seperti yang di konvensional di sini, suku bunga mereka menawarkan hanya secara garis besar saja, bahwasanya di suku bunga tersebut ada dua. Yang pertama, suku bunga efektif dan suku bunga flat. Di sini suku bunga efektif berarti bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai sisa pinjaman pada saat dilakukan perhitungan. Sedangkan bunga flat atau berarti bunga yang perhitungannya didasarkan atas nilai pinjaman awal sampai dengan linear. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih baik di antara suku bunga efektif dan suku bunga flat? Jika menurut pribadi saya, bahwasanya suku bunga efektif lebih lebih proses dalam pembayarannya jika dikatakan apabila suku bunga efektif, gambaran seperti ini, jika suku bunga efektif 12% dengan suku bunga flat 7%, maka dikatakan dalam prosesnya bahwasanya akan lebih besar bunga yang harus dibayar masuk dalam di bunga flat. Nah, di sini jika kita akan meminjam di suatu lembaga keuangan atau bank, harus penting untuk memperhatikan apakah bunga yang ditawarkan tersebut suku bunga efektif atau suku bunga flat. Biasanya di suku bunga flat yaitu mereka digunakan dalam strategi marketing yang digunakan untuk memancing supaya pelanggan tertarik dengan emblem bahwasanya bunga tersebut kecil, tapi pada dasarnya proses pembayarannya akan lebih besar dari suku bunga efektif. Di sini sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Nama saya Ahmad Ismail dengan NIM 5041808. Terima kasih Ibu jika ada kesalahan. Di sini saya juga masih belajar, mohon bimbingannya. Dan terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.